Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Wahyu 12 ayat 1 ini adalah gambaran Yesus. Wahyu 12 ayat 1 ini juga gambaran gereja. Wahyu 12 ayat 1 ini gambaran orang percaya. Gereja yang sempurna, orang Kristen yang sempurna adalah yang pertama itu gereja yang diselubungi sinandangan dan memakai kemuliaan Bapa. Yang kedua, gereja yang berdiri di atas kebenaran Kristus. Yang ketiga, gereja yang dimahkotai otoritas ilahi dan roh kemenangan. Yang keempat, gereja yang dibangun dengan keintiman dengan Bapa dalam pujian dan penyembahan dalam doa. Yang kelima adalah wanita melahirkan, artinya melahirkan orang-orang yang percaya yang sudah mengalami pekerjaan firman dan roh. Kita baca dulu ya. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan memerintah semua bangsa dengan tangan besi. Anak itu dibawa naik kepada Allah dan kepada tahtanya. Jadi gereja yang sempurna itu melahirkan jemaat anak-anak rohani yang sudah hidup dalam dimensi firman dan roh. Jadi bukan orang Kristen saja. Keberhasilan gereja atau gereja sempurna adalah ketika jemaatnya ini sudah hidup dalam firman dan roh. Bapak Ibu ada di gereja ini, ada di gereja Anak Suporyo ini, Bapak Ibu mengalami pekerjaan firman dan roh enggak? Kalau tidak mengalami, sayalah yang salah. Karena pemimpin itu bicara tentang pengaruh. Berarti saya belum bisa mempengaruhi Bapak Ibu untuk mengalami pekerjaan firman dan roh. Karena sesungguhnya ketika lahir baru itu kita dilahirkan dalam kerajaan surga. Walaupun masih di dunia. Artinya melahirkan itu, gereja itu sudah melahirkan anak-anak rohani yang memang dia hidup dalam firman, dalam roh. Nah, itu yang betul gereja yang Tuhan kehendaki, gereja yang sempurna. Jadi sekian lama, sekian tahun gereja itu melakukan apa? Pak Gembala itu melakukan apa? Kalau misalnya Pak Gembala bertahun-tahun melayani dan tidak ada perubahan dalam diri jemaat, jemaat tidak hidup dalam firman, jemaat tidak hidup dalam pimpinan roh, maka itu belum gereja yang Tuhan kehendaki. Jemaatnya masih jatuh bangun dalam dosa, jemaatnya masih tersinggung, terluka, kepahitan, nggak stabil. Berarti jemaat itu belum dilahirkan dalam dimensi roh dan firman. Perhatikan, ketika Paulus ke Efesus, di situ ada pelayan Tuhan sebelumnya yaitu Apolos. Nah, Apolos itu sudah menggembalakan di situ, memimpin jemaat di situ. Ada orang-orang Kristen atau murid-murid Tuhan. Datanglah Paulus. Paulus bertanya tepatnya kepada mereka, murid-murid itu, sudahkah kalian mendengar Roh Kudus? Sudahkah kalian dibaptis Roh Kudus? Apa jawaban mereka? Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Nah, sudah menjadi murid, sudah menjadi orang Kristen, sudah digembala, tetapi jemaat itu belum mengalami pekerjaan roh. Ini artinya gereja belum seperti yang Tuhan maksudkan. Kalau belum hidup dalam roh, artinya hidup dalam apa? Kedagingan.
Orang Kristen tapi hidupnya kedagingan. Orang Kristen tapi hidupnya kemanusiawian. Orang Kristen tapi hidupnya tersinggung, luka hati, kepahitan. Ini namanya belum dilahirkan. Belum lahir baru. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjadi orang Kristen itu dilahirkan kembali. Lahir baru. Amin. Pastikan engkau dan saya ini bukan menjadi orang Kristen saja, tapi lahir baru. Dilahirkan kembali dalam kerajaannya, dalam firman dan rohnya. Sehingga nilai hidup kita bukan kemanusiawian, kedagingan, tetapi nilai roh, nilai firman. Tandanya lahir baru apa, Pak? Tandanya lahir baru adalah hidup kita seperti Kristus. Kalau hidupmu dan hidupku belum seperti Kristus, engkau hanya orang Kristen saja, belum lahir baru. Saya sudah ikut sekolah minggu sejak SD. Tetapi saya lahir baru setelah STM tahun 91. Beda. Saya sudah gereja, sudah sekolah minggu sejak SD. Tapi saya lahir baru, masuk dalam kerajaan itu setelah STM. Kalau saya sejak kecil jadi Kristen itu karena keturunan. Anut grubyok orang ngerti rembuk. Neng gereja. Sekolah minggu. Mau anut grubyok tok tapi orang ngerti rembuk. Nah tapi baru 91, tahun 1991. Saya setelah lulus STM. Nah saya mengalami pertobatan, kelahiran baru. Jadi menjadi orang Kristen dan lahir baru itu beda. Bapak Ibu bisa sejak kecil Kristen, tapi belum tentu lahir baru. Kalau cuman Kristen belum tentu masuk surga. Tapi kalau lahir baru itulah masuk surga. Jangan hanya beragama Kristen, pastikan engkau lahir baru. Dilahirkan dalam kerajaan, dilahirkan dalam dimensi firman dan roh, dilahirkan dalam dimensi kerajaan surga walaupun kita masih di dunia. Amin. Ini yang Tuhan maksudkan. Ciri berikutnya, orang Kristen yang lahir baru adalah semangat, antusias, stabil. Orang Kristen ini semangat, antusias, stabil. Paulus itu semangat, antusias, stabil. Di penjara memuji Tuhan. Karam kapal memuji Tuhan. Kelaparan memuji Tuhan. Tidak baperan. Kalau kita menjadi orang Kristen dan labil, mungkin kita belum lahir baru. Tapi aku sudah pelayanan, Pak. Pelayanan tidak ukuran kalau kita itu lahir baru. Jadi pastikan Bapak Ibu mengalami kelahiran baru. Ya. Kelahiran anak artinya akan lahir gereja yang menggembalakan bangsa. Ciri orang dilahirkan kembali, lahir baru berikutnya adalah orang itu bisa menggembala. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan memerintah semua bangsa dengan tangan besi. Anak itu dibawa naik kepada Allah dan kepada tahtanya. Jadi anak ini itu dikatakan bahwa akan memerintah semua bangsa dengan tangan besi. Kelahiran baru berikutnya cirinya adalah orang Kristen itu sudah memerintah, berkuasa, memimpin. Betul? Firman Tuhan kan juga berkata, kita ini akan menjadi kepala bukan ekor, naik terus akan turun. Kita ini mempengaruhi, kita ini menjadi leader, memimpin orang-orang pada kebenaran. Kita ini generasi bintang. Amin. Ingat ketika orang Majus itu melihat bintang, itu bintang itu menuntun dia.
Kepada siapa? Bayi Yesus di Bethlehem. Orang Kristen itu generasi bintang. Jauh sebelum Yesus lahir, jauh sebelum Israel ada, Tuhan sudah menubuatkan kepada Abraham, lihatlah bintang di langit. Kalau engkau bisa menghitung bintang itu, segitunya jumlah keturunanmu. Yang dimaksud keturunan bintang adalah orang yang percaya pada Yesus. Maksudnya di sini, ketika Bapak Ibu menjadi orang Kristen, itu harusnya bisa menuntun orang kepada Kristus. Kalau kita orang Kristen dan hanya memikirkan diri sendiri, kita belum lahir baru seperti Kristus. Lahir baru, dilahirkan dalam kerajaan, itu artinya kita menggembala bangsa-bangsa. Kita memimpin, kita mempengaruhi, kita menjadi dampak migunani tumrap sesami. Ini kunci dari orang Kristen yang dilahirkan kembali dalam kerajaannya. Kalau selama ini orang Kristen memikirkan diri sendiri, saya ke gereja supaya diberkati, saya ke gereja supaya sembuh, saya diberkati supaya mengalami kelimpahan. Nah nek wis diberkati sembuh kelimpahan ngopo meneh? Ya tambah meneh. Nek wis oke banget tambah lagi. Orang Kristen model seperti ini tidak memikirkan kerajaan surga. Orang Kristen model seperti ini belum lahir baru. Orang Kristen seperti ini sama sekali tidak menjadi generasi bintang, tidak menggembala.